Hai guys, welcome back my channel. Nah, dalam video kali ini Ratna bakal ngejawab tugas akhir mata kuliah komunikasi massa. Nah, sebelumnya perkenalan dulu ya. Aku Ratna Dewita, mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Semarang. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe dulu ya guys. Oke? Nah, untuk pertanyaan yang pertama di sini ada, apa analisis Anda mengenai peran pemerintah sebagai juru bicara yang diharapkan bisa memberikan keterangan mengenai pandemi ini? Sudahkah pemerintah berhasil menjalankan tugasnya dan tepat sasaran? Adakah hambatan komunikasi massa dalam penyampaian pesan pemerintah kepada masyarakat? Jadi, dalam soal yang pertama ini terdapat 3 poin utama, yaitu yang pertama ada analisis Anda, terus tugas pemerintah apakah sudah berhasil dan tepat sasaran, dan yang terakhir ada hambatan komunikasi massa. Nah, di sini Ratna bakal menjawab yang pertama, yaitu peran pemerintah. Peran pemerintah sebagai juru bicara beserta gugus tugas nasional memberikan keterangan mengenai pandemi ini adalah dengan mengedepankan kolaborasi dan sinergi pentahelix dalam percepatan penanganan virus COVID-19. Dengan adanya sinergi ini sebagai media massa yang berperan dalam penyampaian informasi dan edukasi pada masyarakat, sehingga peran media massa diharapkan berujung pada perubahan perilaku masyarakat dalam menyikapi pandemi ini. Poin yang kedua yaitu ada tugas pemerintah apakah sudah berhasil dan tepat sasaran. Jawabannya bisa dikatakan sudah tepat sasaran. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan adanya perubahan sikap dan perilaku serta kebiasaan masyarakat yang dulunya mengabaikan kesehatan, kini masyarakat sudah peduli lagi mengenai kesehatan, seperti menjadi lebih sehat dan lebih sering mencuci tangan, lekas mengganti pakaian setelah bepergian, dan kebiasaan baru untuk selalu menggunakan masker. Nah, poin yang terakhir yaitu hambatan komunikasi massa dalam penyampaian pesan pemerintah kepada masyarakat. Nah, ini bisa terjadi pada pengirim pesan. Hal tersebut bisa disebabkan jika seseorang pengirim pesan tidak dapat menyampaikan bentuk emosionalnya sesungguhnya yang disampaikan melalui media, sehingga memunculkan perbedaan nilai pesan yang dikirimkan melalui bentuk media. Ataupun jika disampaikan secara langsung, hal ini seringkali menimbulkan interpretasi seseorang yang berbeda. Hal yang kedua yaitu bagaimana pers atau media massa bekerja di saat pandemi ini. Kaitannya dengan mengambil data dari keterangan pemerintah mengenai pandemi. Apakah semua keterangan yang diberikan oleh pemerintah sudah benar-benar memenuhi standar pemberitaan? Minimal media massa menyajikan data terbaik dan terlengkap, bukan melulu dari sisi pemerintah. Nah, menurut saya di sini pada saat pandemi, pers atau media massa bekerja dengan mengambil data dari keterangan pemerintah mengenai pandemi ini adalah dengan mengartikulasikan informasi yang paling penting dan menyampaikan apa yang mendesak untuk diketahui dan dilakukan dalam waktu tertentu, membantu publik bergerak maju melawan krisis informasi pada saat ini. Mengingat bahwa selama ini krisis kecemasan atau ketakutan dapat membuat lebih sulit bagi orang untuk memproses, mendengar, dan menafsirkan informasi dibandingkan situasi pada saat normal. Nah, pemerintah sudah memenuhi standar terbaik pemberitaan. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan adanya kebijakan-kebijakan yang ada. Pemerintah yang bekerja sama dengan gugus tugas nasional memberikan keterangan mengenai pandemi ini, sehingga diharapkan mampu mengubah kebiasaan masyarakat untuk hidup lebih sehat lagi. Soal yang ketiga yaitu sepanjang pandemi ini, apakah pemerintah sudah menerapkan etika komunikasi, di mana di dalamnya terdapat empati? Nah, menurut saya, etika memang tidak bisa dilepaskan dari setiap aktivitas manusia, termasuk pada saat berkomunikasi. Nah, sepanjang pandemi ini, pemerintah telah menerapkan etika berkomunikasi, seperti adanya rasa hormat, saling menghargai, keterbukaan, sikap rendah hati, dan juga empati. Nah, empati dan saling menghargai memudahkan komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan sesuai kondisi, termasuk pada saat krisis kondisi seperti yang terjadi pada saat ini. Empati dalam situasi krisis sangat penting untuk mengetahui kondisi komunikan sebelum berkomunikasi.
Dengan demikian, nantinya pesan dapat tersampaikan tanpa ada halangan psikologis atau penolakan penerima. Soal yang keempat, tentang bagaimana bentuk etika komunikasi massa yang dijalankan oleh media massa sepanjang pandemi ini. Dewan Pers itu telah menghimbau kepada seluruh media massa untuk memperhatikan kode etik dalam komunikasi massa melalui peliputan virus COVID-19. Dalam pemberitaan sepanjang pandemi ini, media memiliki fungsi sebagai penyampaian informasi pendidikan dan juga sosial kontrol, sehingga bentuk etika komunikasi massa yang dijalankan media bukan lagi sarana komunikasi antar pribadi, tetapi bisa menjadi saluran komunikasi massa dan pemanfaatan media sosial untuk menyampaikan pesan kepada halayak. Harus dilakukan dengan benar agar tidak terjadi kesalahpahaman dan memicu terjadinya hoaks. Nah, yang terakhir yaitu tentang kesimpulan dari keseluruhan soal tadi itu bagaimana. Nah, menurut pendapat saya di sini kesimpulannya adalah dengan adanya wabah virus COVID-19, masyarakat telah mengubah kebiasaan serta perilakunya. Peran pemerintah dan juga masyarakat sangat berkaitan erat dan tidak terlepas dari adanya media massa. Media massa yang ada untuk mengartikulasikan informasi yang paling penting dan menyampaikan apa yang mendesak untuk diketahui. Nah, untuk membantu publik bergerak maju melawan krisis informasi yang terjadi pada saat ini, serta kita semua juga diharapkan memiliki rasa empati terhadap satu sama lain. Sekian video penjelasan tentang komunikasi massa kali ini, semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata ya, terima kasih dan bye-bye.